Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 dan dilanjutkan ayat 47 sampai 48. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Injil kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 dan ayat 47 sampai 48. Injil minggu ini dimulai dengan Yohanes yang datang kepada Yesus dan mengatakan kepadanya, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan atas namamu. Kami mencoba menghentikannya. Lagi pula dia bukan salah satu dari kita." Namun Yesus tenang dan dia memiliki perspektif yang sama sekali berbeda dari Yohanes. Yesus memberitahu Yohanes, siapapun yang tidak melawan kita, mereka ada di pihak kita. Apakah Yesus merasakan bahwa murid-muridnya khawatir bahwa mereka mungkin harus berbagi kemuliaan sebagai pengikut Yesus dengan orang lain yang tidak secara langsung dipanggil oleh Yesus? Saudara-saudari terkasih, Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa tidak ada orang yang dapat melakukan perbuatan besar seperti mengusir setan atau menyembuhkan dalam nama Yesus yang akan menjelek-jelekan Yesus. Hal ini akan menjadi kontradiksi dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Yesus melanjutkan, "Jika seseorang memberi Anda secangkir air untuk diminum karena Anda adalah milik Kristus, orang itu tidak akan kehilangan upahnya." Namun sebaliknya, Yesus kemudian mengatakan, "Siapapun yang menyebabkan salah satu dari anak-anak yang berdosa akan menuai hukumannya." Yesus kemudian melanjutkan lagi, "Akan lebih baik bagi mereka jika sebuah batu kilangan besar diikatkan pada leher mereka dan ia dibuang ke laut." Saudara-saudari terkasih, Yesus menghendaki para muridnya dan kita juga menyadari betapa seriusnya pelanggaran jika kita menyebabkan salah satu dari anak-anaknya berbuat dosa. Yesus juga memberikan beberapa contoh dari hukuman yang mungkin diberikan kepada para pelakunya.
Hari ini mungkin hari yang baik bagi kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil menyimpang dari Yesus? Kita tidak boleh dengan mempengaruhi orang lain untuk tersesat. Namun, bisa saja dalam hidup kita secara halus atau tidak sadar mempengaruhi orang lain untuk berbuat kejahatan. Kita mungkin sedang berbicara dengan seseorang dan kita mulai bergosip. Atau mungkin kita mengeluh tentang pekerjaan rekan kerja kita atau perilaku anak-anak kita. Atau mungkin kita sedang dalam suasana hati yang buruk. Kenyataannya adalah bahwa sikap dan perkataan kita mempengaruhi orang lain, baik secara positif maupun negatif. Saudara-saudari, hari ini semoga kita berusaha menghadirkan hal-hal yang positif dan penuh kasih bagi setiap orang yang kita jumpai. Ini dapat membantu kita memiliki hari yang baik. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.